Pada pembicaraan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai apa yang direvisi dari kurikulum 2013 di tahun 2017. Nah, tempo hari saya sudah pernah memberikan tugas kepada untuk mencari kurikulum ataupun silabus dari sekolah menengah pertama dan sederajat dan atau sekolah menengah atas ya, dan yang sederajat. Nah, untuk bisa mengetahui apa sih yang ditulis di dalam kurikulum, maka saya akan mengupas isi dari kurikulum itu seperti apa. Kebanyakan dari kalian kemarin itu kan banyak nemukan silabus saja ya. Nah, akan lebih baik kalau Anda tuh juga mempunyai kurikulumnya, gitu ya. Nah, ini saya akan menunjukkan pada kalian kurikulum SMP ya yang sudah direvisi di tahun 2017 dengan judul ini model silabus mata pelajaran sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah SMP MTS ya. Ya, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, disusun pada tahun 2017 ya. Nah, apa saja yang dibahas di dalam kurikulum ini? Tentunya ada pendahuluan, ya. Kemudian kompetensi dasar, materi pokok dan pembelajaran untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selain itu ada model silabus satuan pendidikan untuk kelas 7, 8, dan 9. Diberikan pula model rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, itu tadi ya isi dari kurikulum SMP ya. Nah, pada bagian pendahuluan ada disebutkan mengenai rasional. Rasional adalah mengapa perlu adanya kurikulum pengajaran bahasa Inggris ini atau alasan ya, rasional itu semacam alasan ya. Mengapa pengajaran bahasa Inggris itu harus dilaksanakan. Nah, kurikulum 2013 itu mengacu kepada peningkatan kompetensi siswa untuk bisa menggunakan bahasa tersebut ya, yaitu pengajaran bahasa Inggris ini agar bisa digunakan untuk komunikasi di berbagai konteks baik lisan maupun tulis. Nah, pendekatan yang berfokus kepada peningkatan kompetensi siswa untuk menggunakan bahasa yang dipelajari dengan tujuan komunikasi adalah pengajaran berbasis teks atau yang dikenal dengan genre based approach ya. Pembelajaran berbasis teks. Nah, pembelajaran yang berbasis teks ini mengacu kepada fungsi bahasa dan penggunaannya yang merupakan integrasi makna baik lisan maupun tulis. Nah, apa yang dimaksud dengan teks? Teks adalah kesatuan makna yang terdiri atas satu kata, seperti kata stop. Di pinggir jalan itu kadang-kadang ada kan tulisan stop gitu ya. Nah, atau ada frase misalnya no smoking. Atau juga kalimat ya, misalnya pengumuman dalam suatu buku misalnya. Nah, kata stop itu kan cuma satu kata, ya kan? Tapi dia punya makna sudah. No smoking itu frasa, bukan kalimat.
tapi dia sudah punya makna. Tujuannya untuk apa? Stop di situ untuk memberikan instruksi, ya kan? Atau larangan, bisa dikatakan begitu di sini. No smoking juga merupakan larangan, prohibition. Nah, ada juga kalimat yang berupa pengumuman, announcement. Nah, itu semuanya itu teks, walaupun hanya satu kata, stop begitu, itu merupakan mempunyai makna. Nah, ini teks. Jangan dikira kalau teks itu terdiri atas beberapa kalimat begitu, bukan. Jadi ketika ada sekian frasa, apalagi kalimat ya, itu sudah disebut teks. Oleh karenanya, menurut kurikulum 2013 ini, maka pendekatan genre itu lebih efektif ya. Jadi lebih relevan untuk diterapkan, itu genre based approach. Teks ini dipelajari bukan untuk tujuan akhir, bukan. Tapi dia tuh sebagai alat ya, jangan salah loh ya. Memang banyak yang keliru, ketika mengajarkan teks gitu, guru-guru di sekolah itu, juga para mahasiswa yang praktek mengajar itu. Lah teks itu kok dipakai sebagai tujuan akhir? Bukan. Misalnya, ya ketika mengajarkan teks recount text atau narrative text misalnya, itu yang dibahas kok cuman tujuannya apa, fungsinya untuk apa, generic structure-nya, struktur kebahasaannya seperti apa, kok begitu saja? Nah, bukan. Teks ini hanya sebagai alat untuk memudahkan siswa itu mempelajari topik yang dibahas. Misalnya suatu hari topik yang dibahas adalah tentang narrative text, tentang descriptive text misalnya, recount text, procedure text misalnya. Nah, itu alat yang lebih utama adalah penggunaan bahasa melalui teks tersebut. Dan lagi teks ini dipelajari itu alat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan nyata gitu. Untuk tingkat SMP, triajarnya ini terdiri atas teks-teks pendek dan sederhana, dan pembelajarannya dirancang untuk memberikan pengalaman dalam menggunakan teks-teks berbahasa Inggris untuk memahami dan menerapkan pengetahuan yang faktual, yang konseptual dan prosedural terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata melalui kegiatan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Penggunaan teks ini juga bertujuan untuk mengembangkan sikap menghargai dan menghayati nilai-nilai agama dan sosial, termasuk perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yakni toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, di dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis teks ini juga bisa mendukung pembelajaran pada mata pelajaran lain di dalam kurikulum. Misalnya, pembelajaran teks deskriptif akan mengembangkan kemampuan siswa antara lain pada mata pelajaran seni budaya. Misalnya untuk mempromosikan wisata di Indonesia. Nah, selain itu, pembelajaran jenis teks lain akan membantu siswa dalam memperluas wawasan keilmuannya tentang materi dalam mata pelajaran lain dalam skala internasional. Nah, silabus yang dicontohkan dalam kurikulum ini disusun dengan format dan penyajian atau penulisan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Sederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman namun lingkup dan substansinya tidak berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata urutan yaitu sequence materi dan kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide
desain dan pelaksanaan kurikulum, dan mudah diajarkan oleh guru, teachable, mudah dipelajari oleh siswa, learnable, terukur pencapaiannya, achievable, dan bermakna untuk dipelajari, to learn, sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan siswa. Nah, apa sih silabus ya? Silabus adalah acuan bagi guru di dalam melaksanakan pembelajaran yang bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran serta mengakomodasi keunggulan-keunggulan lokal. Nah, dengan prinsip tersebut tadi, maka komponen silabus itu mencakup kompetensi dasar atau KD ya, biasa disingkat KD, lalu materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspiratif sehingga guru dapat mengembangkan berbagai model yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam melaksanakan silabus ini, guru diharapkan kreatif dalam pengembangan materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat serta tingkat perkembangan kemampuan siswa. Tolong ya dicatat ya, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang diharapkan akan harus dikuasai oleh siswa-siswa peserta didik kita itu meliputi 3 jenis wacana, discourse ya, yaitu interpersonal atau interpersonal text, transactional text, dan functional text. Baik secara lisan dan tulis pada tataran literasi internasional agar bisa melaksanakan fungsi sosial dalam konteks kehidupan personal, sosial budaya, akademik, dan profesi. Siswa dipandu untuk menggunakan berbagai bentuk teks untuk kebutuhan literasi dasar dengan struktur yang berterima secara koheren dan kohesif serta unsur-unsur kebahasaan secara tepat. Ya. Berikut ruang lingkup kompetensi dan materi bahasa Inggris. Jadi sekali lagi catat ya. Kompetensi bahasa Inggris yang diharapkan harus dikuasai oleh anak didik kita adalah kompetensi berkomunikasi dalam 3 jenis wacana, yakni interpersonal. Nanti ada macam-macam ini. Mungkin saya akan berikan tugas kepada Anda nanti untuk mencari text types ya, tipe-tipe teks. Yang interpersonal itu seperti apa, yang transaksional itu seperti apa, yang fungsional itu seperti apa. Fungsional itu dibagi 2 lagi, yaitu ada short functional text, teks fungsional pendek, semacam notice, announcement, warning, prohibition, dan sebagainya itu. Dan teks fungsional panjang atau long functional text, misalnya teks naratif, deskriptif, recount, procedure, kemudian expository, ada hortatory, ada spoof, dan sebagainya itu. Ya, nanti dicari ya text types, tipe-tipe teks. Nah, ini harus dikuasai baik secara lisan maupun tulis untuk bisa berkomunikasi secara internasional. Apa saja ruang lingkup kompetensi dan materi bahasa Inggris untuk anak SMP nih ya? Saya menjelaskan untuk anak SMP karena ini kurikulum yang saya contohkan di sini ada kurikulum SMP dan MTS, Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP. Sedangkan untuk yang SMA nanti mungkin setelah UTS ya, setelah UTS. Sekarang kita bahas yang SMP saja dulu. Baik, kompetensi itu kan ada 2, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti itu kan ada 4 ya. 1,
isinya itu tentang kompetensi spiritual, lalu kompetensi sosial yang kedua, lalu kompetensi pengetahuan, lalu kompetensi keterampilan. Nah, ini saya memberitahukan kepada Anda mengenai kompetensi yang langsung kepada mata pelajaran bahasa Inggrisnya ya. Nah, yang pertama adalah menunjukkan perilaku yang berterima dalam lingkungan personal, sosial budaya, akademis, dan profesi. Apakah ruang lingkup materinya? Ruang lingkup materinya adalah teks-teks pendek dalam wacana interpersonal, transaksional, fungsional khusus, dan fungsional dalam bentuk teks deskriptif, recount, narrative, procedure, report, explanation, analytical exposition, and news items pada tataran literasi informasional. Jadi nanti berkutat dengan teks-teks personal, transaksional, fungsional khusus, dan yang fungsional dalam bentuk teks deskriptif, recount, naratif, procedure, report, explanation, analytical exposition, dan news items pada tataran literasi informasional. Lalu kompetensi yang lain adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pendek dalam kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari. Ini adalah penguasaan setiap jenis teks. Ruang lingkup materinya adalah penguasaan setiap jenis teks mencakup 3 aspek, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang ketiganya dibuka dan dipilih sesuai tujuan dan konteks komunikasinya. Jadi ya, setiap teks itu punya 3 aspek, yaitu ada fungsi sosialnya apa, struktur teksnya bagaimana, dan unsur kebahasaannya seperti apa. Misalnya begini, teks naratif katakanlah ya. Teks naratif itu struktur teks, fungsi sosialnya untuk apa? Teks naratif fungsi sosialnya adalah untuk memberikan entertainment, ya, enjoyment, seperti itu, menghibur, ya. Nah, lalu itu tadi fungsi sosialnya. Kemudian untuk struktur teksnya seperti apa? Nah, struktur teks itu seperti organisasi penulisan itu. Jadi misalnya kalau teks naratif itu diawali dengan orientasi, mengenalkan lakonnya atau karakternya, mengintroduce the characters. Lalu selanjutnya diikuti dengan complication. Strukturnya kayak begitu naratif itu. Jadi diawali dengan orientasi, yaitu mengintroduce, memperkenalkan karakternya yang akan diceritakan di situ siapa. Kemudian dilanjutkan dengan terjadi peristiwa-peristiwa, konflik-konflik, komplikasi-komplikasi. Nah, kemudian di bagian akhir ada resolusi dari konflik-konflik tadi. Nah, itu seperti begitu. Susunannya begitu itu, struktur teksnya. Lalu unsur kebahasaan, features-nya. Kalau fungsi sosial itu bahasa Inggrisnya adalah social function-nya apa. Struktur teks itu generic structure-nya apa. Lalu unsur kebahasaan adalah linguistic features-nya. Oh, kalau teks naratif itu apa ya unsur-unsur kebahasaannya? Oh, dia menggunakan tense lampau, past tense misalnya. Kemudian dia juga memberikan sifat-sifat, ya misalnya. Atau dia menunjukkan kronologi, jadi itu yang dinamakan dengan unsur kebahasaan. Oh, ada penggunaan kata kerja lampau misalnya. Kemudian kompetensi yang lain adalah berkomunikasi secara interpersonal, transaksional, dan fungsional tentang diri sendiri, ya,
menyatakan jati diri, juga bicara tentang keluarga, orang, binatang, benda, baik konkret dan imajinatif yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta terkait dengan mata pelajaran lain dan dunia kerja. Ini ruang lingkup kompetensi yang diharapkan. Jadi tadi di SMP kompetensinya baru sebatas kepada kasih interpersonal, transaksional, dan fungsional, yaitu tentang jati diri, talking about oneself, talking about family, talking about others, lalu animals, things, benda-benda konkret dan imajinatif yang terdekat, ya, dengan kegiatan siswa sehari-hari di rumah maupun di sekolah, di masyarakat, dan bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain serta untuk dunia kerja. Masih agak simpel ya kompetensinya. Ruang lingkupnya yang lain adalah juga mengenai sikap, mencakup, menghayati. Untuk sikap itu mencakup, menghayati, dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Tadi kompetensinya setelah berkomunikasi, dia juga bisa menangkap makna dan menyusun teks lisan dan tulis dengan menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. Ruang lingkup kompetensinya meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan menonton secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam lingkup pergaulan dunia. Adapun unsur-unsur kebahasaannya mencakup penanda wacana, ya, discourse markers, ya, kosakata, vocabulary-nya apa. Kalau naratif itu biasanya kosakata yang diperlukan itu apa saja, deskriptif kosakata yang diperlukan apa saja, tata bahasa, naratif itu past tense, deskriptif itu present tense misalnya. Juga pelafalan, ucapan, tekanan kata, intonasi, dan spelling pula, tanda baca, ejaan dan tanda baca, dan juga kerapian tulisan tangan. Modalitas dengan batasan makna yang jelas. Modalitas itu ya berbagai mode, ya, berbagai macam cara. Apakah dengan model pembelajaran, jadi berbagai modalitas itu mode atau cara atau metode, teknik, strategi yang beragam. Nah, tadi sudah disebut ya bahwa tujuan pemberian pembelajaran bahasa Inggris di SMP adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar memiliki kompetensi komunikatif dalam jenis-jenis teks interpersonal, transaksional, dan fungsional. Kita akan bahas kemudian contoh-contoh dari teks interpersonal itu yang seperti apa, transaksional yang bagaimana, dan fungsional yang seperti apa. Ya. Dan kemampuan atau kompetensi komunikatif para siswa ini tidak hanya dalam hal lisan, ya. Lisan itu kemampuan menyimak dan berbicara, tapi juga dalam tulis, yaitu kemampuan membaca teks, ya, tulisan toh, dan menulis. Oke, writing, listening, speaking, reading, writing. Nah, dengan menggunakan teks-teks itu tadi, siswa dibimbing untuk menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Juga untuk menanamkan nilai-nilai luhur karakter bangsa dalam konteks kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi secara khusus, lulusan SMP atau MTS itu diharapkan mampu demikian, ya. Nah, kita bagi kompetensinya apa, ruang lingkup materinya bagaimana, ya. Itu untuk SMP, sedangkan untuk SMA kita bahas kemudian saja. Ini SMP dulu aja, ya. Saya jelaskan di atas tadi, ya. Menunjukkan perilaku yang berterima dalam lingkungan personal, sosial, budaya, akademik, profesi,
Lalu ruang lingkup materinya ada teks-teks pendek dan sederhana dalam wacana interpersonal, transaksional, fungsional, khusus dan fungsional berbentuk tadi sudah saya sebut deskriptif, recount, narrative, procedure dan sebagainya tadi ya. Lalu juga kompetensi yang diharapkan bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks pendek dan sederhana dalam kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari. Setelah itu dia bisa berkomunikasi secara interpersonal, transaksional dan fungsional tentang diri sendiri, keluarga, serta orang, binatang dan benda konkret dan imajinatif yang terdekat dengan kehidupan siswa hari-hari di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Tadi sudah saya sebut ini, sudah saya jelaskan ya. Lalu lingkup materi untuk berkomunikasi secara interpersonal tadi yaitu mencakup 3 aspek, fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya ya, yang dipilih sesuai dengan konteks komunikasinya. Kemudian keterampilannya listening, speaking, reading, writing, dan kompetensi yang diharapkan dia bisa menangkap makna dan menyusun teks lisan dan tulis pendek sederhana dengan menggunakan struktur teks yang urut dan berterima, runtut, lancar ya. Oke. Bagaimana kerangka pengembangan kurikulum bahasa Inggris sekolah menengah pertama? Dimulai dengan merumuskan KD, kompetensi dasar. KD yang dirumuskan adalah KD 3 dan KD 4 untuk menjawantahkan KI 3 dan KI 4. Kompetensi sikap yang tercantum dalam rumusan KI 1 dan KI 2 tidak secara eksplisit diturunkan ke dalam kompetensi dasar karena kompetensi sikap dikembangkan secara tidak langsung dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya. Jadi untuk kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial itu dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan kondisi siswa. Jadi sekali lagi sebenarnya di kurikulum itu kompetensinya itu dibagi 2 pembagian besar ya saudara-saudari sekalian, yaitu ada KI, kompetensi inti ya, yang terdiri dari 4 aspek, yaitu 1 kompetensi inti spiritual, 2 kompetensi inti sosial, yang ketiga kompetensi inti pengetahuan, yang keempat kompetensi inti keterampilan. Nah itu KI, kompetensi inti ya. Lalu ada namanya KD, kompetensi dasar. Kita harus merumuskan kompetensi dasar itu. Lah, kompetensi dasar yang dirumuskan adalah yang 3 dan 4. KD, kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Untuk menurunkan dari KI 3 dan KI 4. KI 3 tadi kan kompetensi pengetahuan. KI 4 adalah kompetensi keterampilan. Ya. Jadi kita merumuskan mengembangkan itu hanya KD 3 dan KD 4. Diturunkan dari KI 3 dan KI 4. Mengapa KI 1, KI 2 tidak perlu dirumuskan menjadi KD? Karena pembelajarannya tidak secara langsung ya. Tapi melalui indirect teaching pembelajaran tidak langsung. Karena dia sikap dan spiritual itu diajarkan melalui keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah gitu ya. Kompetensi sikap ini itu terus-menerus dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dan ini bisa juga dipakai oleh guru sebagai pertimbangan dalam mengembangkan karakter siswa. Nah, bagaimana merumuskan kompetensi dasar? Ya. Perumusan kompetensi dasar ini didasarkan pada beberapa konsep tentang bahasa fungsional, functional language ya. Yaitu termasuk konsep genre-based approach sebagai berikut. Jadi kalau kita merujuk kepada teori linguistics, maka genre-based approach ini sebenarnya rujukannya adalah Systemic Functional Linguistics, SFL, Systemic Functional Linguistics, jadi bahasa fungsional. Apa sih konsep-konsep yang mendasari perumusan KD itu?
bahwa bahasa Inggris ini perlu dipelajari untuk bisa berfungsi bagi kehidupan siswa sehari-hari dalam berbagai bentuk teks. Nah, teks adalah alat komunikasi dan berpikir. Teks memiliki sifat bermakna dan mempunyai tujuan untuk melaksanakan suatu fungsi sosial. Nah, berdasarkan rumusan KI 3 atau pengetahuan, maka tujuan komunikatif adalah untuk mengomunikasikan informasi faktual terkait dengan topik komunikasinya. Juga informasi prosedural, itu terkait dengan langkah-langkah melaksanakan suatu proses, dan informasi konseptual terkait dengan pemahaman terhadap fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks. Genre memberikan kerangka pembentukan teks yang terdiri atas 3 aspek, yakni tujuan atau fungsi sosial yang hendak dicapai dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan tuntutan kontekstual. Secara kontekstual, itu menyesuaikan fungsi, struktur teks dan unsur kebahasaannya itu dengan topik pembicaraan, hubungan fungsional antara peserta komunikasi, kemudian moda komunikasi yang digunakan, misalnya apakah lisan atau tulis. Struktur teks dan unsur kebahasaan yang menjadi penciri dasar setiap jenis teks atau genre akan disesuaikan dengan keunikan setiap konteks yang dihadapi, sehingga teks yang termasuk dalam setiap genre itu akan beragam dari konteks ke konteks. Pengguna bahasa akan terus-menerus dihadapkan pada masalah untuk memilih dan menentukan isi dan bentuk teks yang sesuai dengan konteks yang dihadapi. Oleh karena itu, berkomunikasi merupakan rangkaian tindakan problem solving, eksplorasi, dan discovery secara terus-menerus. Berdasarkan konsep di atas, perumusan KD digambarkan sebagai berikut. KD dirumuskan untuk penggunaan bahasa Inggris pada 3 jenis teks, yaitu interpersonal, transaksional, dan fungsional. Dalam teks interpersonal, teks itu berfungsi untuk menjaga hubungan interpersonal, jadi antara satu dengan yang lainnya. Dalam teks transaksional, teks ini berfungsi untuk bertukar informasi, barang, dan jasa. Dalam teks fungsional, teks itu berfungsi untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Ya, jadi tolong ini bisa dicatat atau diingat-ingat, diperhatikan dengan baik bahwa kompetensi dasar, saya ulang ya, kompetensi dasar atau KD itu dirumuskan untuk penggunaan bahasa Inggris untuk 3 jenis teks. Sebenarnya 4, tapi ya sudah, saya 3 dulu nih. Interpersonal, transaksional, dan fungsional. Mengapa saya katakan 4? Karena fungsional ini dibagi lagi menjadi 2, fungsional pendek dan fungsional yang panjang gitu. Nah, apa sih teks interpersonal? Teks interpersonal itu fungsinya untuk menjaga hubungan interpersonal antara satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya itu tadi memperkenalkan diri, berbicara, talking about family, dan lain-lainnya. Kalau yang transaksional itu untuk bertukar informasi, barang, dan jasa. Sedangkan yang fungsional itu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Untuk menentukan kompetensi, ya, untuk setiap jenis teks itu acuannya adalah konsep genre based. Penentuan tataran kognitif untuk jenjang SMP difokuskan pada memahami, khususnya mengidentifikasi, membandingkan, dan menafsirkan, dan tataran menerapkan. Tapi sebetulnya kalau sudah direvisi di 2017 harus masukkan HOTS, ya ini kita harus juga menyesuaikan ya
Kalau kita lihat ini masih tatanan lots ini. Mengidentifikasi, membandingkan, comprehension ya. Mengidentifikasi adalah recalling, remembering, knowing, knowledge. Membandingkan itu masuk dalam comprehending, comprehension ya, menafsirkan. Lalu menerapkan kepada applying. Harusnya walaupun SMP pun harus sudah diajarkan sampai kepada HOTS. Penentuan jenis keterampilan yang mencakup tindakan komunikatif, menangkap makna melalui menyimak dan membaca, dan menyusun teks melalui berbicara dan menulis. Semuanya ini diintegrasi untuk melaksanakan fungsi sosial yang sama. Nah, ini ya tadi saya meminta Anda untuk melakukan eksplorasi mencari text type, tapi di sini Anda sudah ditunjukkan ya. Cuman ini kan baru disebut jenisnya saja, sedangkan seperti apanya itu kan belum diberikan di sini. Nah, ini nanti tugas bagi Anda ya untuk mencari contoh-contoh masing-masing tipe teks. Nah, untuk teks interaksi interpersonal itu terdiri atas sapaan, pamitan. Anda tadi cari bahasa Inggrisnya ya. Sapaan bahasa Inggrisnya apa? Greeting. Pamitan, leave taking. Ya. Ucapan terima kasih, thanking. Permintaan maaf, apologizing. Serta respon-responnya ya. Jadi nanti kalau Anda mengajarkan greeting itu ya harus ada bagaimana meresponnya. Jangan hanya bisa greeting tok tapi nggak bisa merespon. Ajarkan juga itu nanti. Selain itu tadi juga teks interaksi interpersonal itu misalnya permintaan perhatian, getting attention, pengecekan pemahaman, checking understanding or comprehension, penghargaan, complimenting, penghargaan atas kinerja ya, complimenting, memuji, memberikan penghargaan, serta permintaan dan pengungkapan pendapat, giving and asking for opinions. Lalu ada teks interpersonal yang lain misalnya suruhan, commanding, instructing, ajakan, inviting, permintaan izin, asking for permission, harapan, hope, expectation, doa, praying or prayers, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, congratulating. Ya. Semuanya dikasihkan juga contoh-contoh responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu tadi teks interaksi interpersonal ya. Nah, yang transaksional tadi untuk kan bertukar informasi, jasa dan barang kan. Itu teks interaksi transaksional. Misalnya mengenai jati diri dengan memperhatikan nomina dan pronomina, subjektif, objektif, possessive. Ya. Lalu nama hari, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan memperhatikan kosakata terkait, angka kardinal dan ordinal. Teks interaksi transaksional lainnya misalnya nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan kosakata terkait, misalnya artikel, a and the, plural, singular, sifat orang, binatang, benda, dengan memperhatikan kosakata terkait, penggunaan to be, adjective, ya. Tingkah laku,
atau tindakan atau fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan memperhatikan unsur kebahasaan, kalimat declarative, interrogative, simple present tense misalnya, ya. Kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan memperhatikan kata kerja bantu, model, can, will, ya. Lalu keharusan. Apa itu keharusan? Itu obligation, ya. Nah, ini nanti yang Anda harus cari. Obligation, keharusan, larangan, prohibition, himbauan, suggestion atau advice sesuai dengan konteks penggunaannya, dengan memperhatikan kata kerja bantu, model auxiliary, must, should misalnya, ya. Keberadaan orang, benda, binatang dengan memperhatikan unsur kebahasaan misalnya there is, there are. Keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Nah, ini penggunaan simple present tense misalnya. Keadaan atau tindakan atau kegiatan kejadian yang sedang dilakukan berlangsung saat diucapkan, itu penggunaan present continuous tense. Perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, maka unsur kebahasaannya adalah tingkat perbandingan atau degrees of comparison. Keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau, maka unsur kebahasaannya bisa simple past tense misalnya. Selain itu, maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan kegiatan dengan memperhatikan unsur kebahasaan, will, be going to, agreement, disagreement. Jadi tujuan, persetujuan, agreement, disagreement, purpose, showing purpose, ya. Keadaan atau tindakan kegiatan kejadian yang sedang dilakukan terjadi pada saat ini, waktu lampau dan waktu yang akan datang. Ya, ini tadi perbandingan antara present continuous tense, kemudian past continuous tense, future continuous tense, ya. Keadaan atau tindakan kegiatan kejadian yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi di waktu lampau dikaitkan kejadian sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Ini penggunaan present perfect tense misalnya. Tindakan kejadian tanpa menyebutkan pelakunya, maka ini tentang passive voice. Nah, ini ya, jadi mas-mas dan mbak-mbak ini calon-calon guru untuk materi pembelajaran SMP untuk teks interaksi transaksional ini cakupannya ini ya. Nah, nanti setelah UTS tugas pekerjaan atau aktivitas Anda ini menganalisa kurikulum apakah adik memetakan materi ajarnya, ya, mengembangkan ya materi ajarnya, medianya, kemudian penilaiannya, step-step pembelajarannya. Nanti pekerjaannya itu nanti setelah UTS ya. Ini sekarang kita lihat dulu kurikulumnya. Oh, wujudnya kurikulum seperti ini. Oh, silabus itu begitu, ya kan? Nanti mas-mas dan mbak-mbak mengembangkan materi. Namanya kan mata kuliah Curriculum and Instructional Materials Development. Mata kuliah kurikulum. Di awal separuh semester ini kita bicara kurikulumnya. Kemudian separuh semester, the second half of the semester, setelah UTS kita bicara Instructional Materials Development-nya, mengembangkan materi ajarnya. Nah, tadi kan teks interpersonal. Sekarang yang teks fungsional khusus. Ini khusus ini lirik-lirik lagu terkait kehidupan remaja
SMP atau MTS. Lalu ada greeting card terkait dengan hari-hari spesial. Ya, misalnya kartu ulang tahun, kartu ucapan selamat kelahiran, kartu lebaran, tahun baru, nah semacam begitu itu. Pesan singkat dan pengumuman, pemberitahuan, notis terkait kegiatan sekolah. Lirik lagu terkait kehidupan remaja, sudah tadi. Label terkait obat, makanan, minuman. Iklan terkait produk dan jasa. Lirik lagu terkait kehidupan remaja. Oh ini di KD7 ada muncul beberapa kali nih lirik lagu itu ya. Nanti kalian pilih lagu-lagu yang bermanfaat ya dikenal oleh anak-anak SMP, anak remaja, namun pilihkan yang ada maknanya, jangan lagu yang tidak karu-karuan. Nah, yang sekarang ini adalah teks fungsional yang lebih panjang, yaitu tentang deskriptif, deskripsi orang, binatang, dan benda. Lalu teks personal recount terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, resep makanan atau minuman dan manual yang pendek dan sederhana. Fairy tales termasuk di dalamnya fabel, cerita binatang, dan folk tales, cerita rakyat yang pendek dan sederhana. Information report baik lisan maupun tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas. Ini untuk anak kelas 9. Nah, bagaimana kerangka pengembangan kurikulum bahasa Inggris itu? Kita bisa melihat di gambar ini bahwasanya kurikulum bahasa Inggris itu mengacu kepada kompetensi inti. KI itu meliputi kompetensi inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang selanjutnya menghasilkan kompetensi dasar KD. Nah, pengembangan KD diharapkan bisa menghasilkan siswa yang mampu melakukan tindakan bahasa secara interpersonal, transaksional, dan fungsional dalam kegiatan menangkap dan menyusun makna yang dapat direalisasikan dalam berbagai jenis teks untuk mencapai fungsi sosial dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan konteksnya. Nah, proses pembelajarannya itu bersifat dialogis, ya, bersifat kolaboratif, mandiri, dan terbimbing. Bagaimana ini pembelajaran dan penilaian? Pembelajaran di kurikulum 2013 ini mengutamakan pendekatan scientific, ya, scientific approach. 5M, mati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu observing, questioning, collecting information, associating, and communicating. Ini pendekatannya pendekatan scientific approach. Nanti saya akan juga berikan contoh video pembelajaran kurikulum yang menggunakan pendekatan scientific di dalam kurikulum 2013 ya. Anda bisa melihat contoh penerapannya di dalam kelas. Dan scientific ini juga didukung oleh pendekatan-pendekatan inovatif yang lain seperti problem-based learning, discovery learning, explorative learning, project-based learning, dan lain-lainnya. Yang semuanya kurang lebih mengacu kepada makna alami sesuai fitrah manusia, yaitu student-centered, terpusat pada siswa, authentic, real. Pembelajarannya kalau memungkinkan suguhkan materi-materi yang nyata yang ada dalam kehidupan dunia nyata sehari-hari dan kontekstual dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari. Pendekatan-pendekatan tersebut itu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis genre atau teks yang menjadi dasar dari silabus kurikulum 2013 ini, yakni berdasarkan pada serangkaian tentang konsep bahasa, fungsi serta penggunaannya seperti yang diuraikan tadi ya,
Pembelajaran diperlukan untuk mendorong siswa bersikap mandiri, aktif, terlibat dalam proses pembelajaran, kolaboratif, bekerja sama dengan teman, dan mau berpikir eksploratif dan kritis, dan secara proaktif memperoleh bimbingan dan arahan dari guru. Nah, berdasarkan berbagai pendekatan tersebut ini, pembelajaran bahasa Inggris perlu mencakup beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut, yakni tujuan untuk melaksanakan fungsi sosial. Teks-teks yang diucapkan, disimak, dibaca, dan ditulis oleh siswa itu semuanya diarahkan untuk melaksanakan fungsi sosial secara autentik dan mendekati autentik dalam hal sumber maupun penggunaannya. Melalui kegiatan ini siswa akan menemui masalah atau kesulitan yang otentik juga. Ya. Proses pembelajarannya tadi sudah disebut mengikuti pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting ya, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan ini, ya tidak menutup kemungkinan boleh dilakukan langkah-langkah lainnya. Misalnya, kegiatan menanya dapat langsung dilakukan pada saat pengamatan. Bahkan sampai pada kegiatan mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan boleh ada kegiatan menanya. Ketika mengumpulkan informasi misalnya, bisa saja muncul hal-hal yang mengharuskan siswa itu untuk memperbaiki pengamatannya. Proses pembelajaran dilakukan melalui proses pembiasaan dan pembudayaan dengan menggunakan banyak contoh dan keteladanan dalam ketepatan dan keterterimaan isi makna maupun struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks yang diucapkan, disimak, dibaca, ditulis termasuk perilaku dalam konteks penggunaannya. Proses pembelajaran memadukan inisiatif dan keaktifan diri, kerjasama dalam kelompok dan bimbingan profesional dari guru. Pembelajaran juga mencakup pengembangan kemampuan menyusun langkah kerja dalam melaksanakan setiap tugas, termasuk dalam menggunakan alat-alat seperti tabel, bagan, PowerPoint, peralatan audio, visual, dan sebagainya. Pembelajaran juga mencakup pengembangan kemampuan menanya, termasuk bertanya tentang hal yang belum diketahui, mempertanyakan hal yang sudah mapan, dan sebagainya. Nah, agar efektif pembelajarannya, maka proses penilaiannya pun juga harus efektif. Penilaian adalah merupakan bagian yang menyatu ya, integral dengan pembelajaran. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Apa tujuan melaksanakan penilaian? Ya, penilaian itu untuk membantu dan memberikan arahan pada siswa selama dan setelah proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Nah, penilaian proses dan hasil belajar dilaksanakan dengan prinsip-prinsip secara integratif, yakni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Inggris lisan dan tulis secara kontekstual sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Penilaian sikap difokuskan pada sikap yang tampak dalam bentuk perilaku selama proses belajar berkomunikasi secara lisan dan tulis dengan bahasa Inggris di dalam dan di luar kelas, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, toleransi, kerjasama, dan kesantunan. Tekstualisasi pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa. Kegiatan pembelajaran pada silabus dapat disesuaikan dan diperkaya dengan konteks daerah atau sekolah, serta konteks global untuk mencapai kualitas optimal hasil belajar pada siswa. Tujuan kontekstualisasi pembelajaran ini adalah agar siswa tetap berada pada budayanya, mengenal dan mencintai alam dan sosial di sekitarnya dengan perspektif global sekaligus menjadi pewaris bangsa sehingga akan menjadi generasi tangguh dan berbudaya Indonesia. Contohnya misalnya begini, kalau ada teks deskriptif, siswa yang tinggal di daerah wisata perlu diarahkan untuk belajar mendeskripsikan dan mempromosikan lingkungan alam, tempat-tempat wisata, makanan khas, hasil perkebunan, dan kerajinan budaya setempat.
Teks untuk pembelajaran passive voice itu diarahkan untuk mendeskripsikan hasil kerajinan setempat. Teks report dapat dipakai untuk belajar membuat ensiklopedia flora fauna setempat. Nah, pembelajaran bahasa Inggris perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, namun tetap harus sesuai dengan kondisi dan situasi belajar setempat. Sebagai contoh, meskipun penggunaan alat elektronik seperti radio, komputer, LCD itu secara ideal perlu digunakan, namun jika sekolah tidak tersedia, maka ya perlu dicarikan cara lain. Kegiatan menyimak cerita dapat dilakukan dengan cara guru langsung membacakannya. Cara ini mungkin justru lebih otentik digunakan daripada menggunakan alat audio yang sebenarnya sudah ada di sekolah. Pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Inggris memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam bentuk buku siswa dan buku guru. Sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Buku pelajaran terbitan tahun 2014 yang sudah beredar di sekolah masih relevan untuk digunakan dengan berbagai penyesuaian yang harus dilakukan guru. Guru dapat menggunakan buku pengayaan atau referensi lain dan mengembangkan bahan ajar. Guru juga dianjurkan untuk dapat menyiapkan lembar kerja siswa sesuai tuntutan proses pembelajaran. Sampai sekian dahulu ya, saudara-saudara sekalian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, khusus mengenai kompetensi dasar, contoh-contoh kompetensi dasar, materi pokok dan pembelajaran untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang tadi kita perlu membicarakan kompetensi yang harus dikuasai, ruang lingkup materinya, dan rincian dari jenis-jenis materi yang harus diajarkan yang meliputi teks-teks berbasis sifat interpersonal, transaksional, dan fungsional. Untuk lebih rinci untuk masing-masing level atau kelas, kita akan bicarakan di pertemuan yang akan datang. Baik, sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa. Teks